Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahuda. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-Fatihah bi niyatil qabul wa tamami kulli sulin ma'mul wa ala salahi sa'an zahiran wa batinan wa Allahul karim yaftahu alaina bidukhal arifin wa yafaqihuna fiddin wa yarzuquna kamalal ikhlas wal yaqin wa ala niyatin annallaha yaghfiru dzunubana wa dzunuba abaina wa masyayikhina wa man ahsana ilaina ila hadrati sayyidina rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa bisanadil muttasil ila imamil muallif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi bid daraini amin. Qala ke halaman 87. Waruya an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan telah diriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala yastaghfiru lil mar'atil muti'ati li zawjiha at-tayru wal hitan wal malaikatu fis sama madamat ay muddata dawamiha fi ridha zawjiha. Kalau yang sebelumnya gini Bu ya, sebelum ini yang kita lewati itu cuma cerita ada seorang perempuan yang dia bernadar hanya untuk berbicara dengan Al-Quran, sehingga ketika terjadi tanya jawab dengan seseorang dia jawabnya pakai Quran gitu, dan itu yang tanya juga paham gitu ya, paham. Jadi hanya menunjukkan kepada cara bagaimana seorang perempuan yang dari sisi penguasaan keilmuan luar biasa dan dari sisi ketaatan pada suami pun luar biasa. Dia mampu mengarahkan anak-anaknya dididik dengan cara yang baik. Itu aja ceritanya. Ini lanjutannya, masih terkait masalah perempuan yang taat pada suami. Jadi kalau di satu sisi ada tuntutan perempuan harus taat pada suami, maka di sisi lain ada tuntutan suami harus sayang pada istri. Jadi nggak mungkin syariat diberlakukan secara jomplang. Apa jomplang? Ya, berat sebelah. Secara bersebelah nggak mungkin. Jadi mesti ada bagian-bagian tertentu pada kewajiban masing ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam hadisnya, bagi seorang perempuan yang taat pada suaminya niscaya dimintakan pengampunan oleh burung. Siapa yang suka ya burung?
Ada yang punya burung? Yang senang burung ada? Gak, maksud saya burung beneran ini. Ya, gini, itu memang bagian dari kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kita tanya-tanya kadang-kadang, burung itu dihadirkan buat apa? Ya kan? Tapi yang pasti semua hal tercipta bukan tanpa maksud tujuan. Segala sesuatu yang Allah ciptakan mesti punya hikmah, bahkan ada manfaat. Ya kan? Ada manfaat. Entah untuk pelestarian alam semesta atau untuk keselamatan manusia. Sisi lain dari burung adalah makhluk yang memang umumnya dari sisi rancangan atau desainnya itu memang indah-indah ya, indah, mahal loh. Itu yang namanya burung hantu, harganya 100 juta, syaratnya yang sipit, yang matanya sipit. Burung hantu yang matanya sipit, nah itu mahal. Ya adain aja dulu. Pokoknya rata-rata yang namanya burung itu yang indah gitu ya. Mau burung-burung kayak burung beneran indah semua ya. Itu nanti yang indah-indah yang menjadi kesenangan manusia di surga bakal dihadirin lagi. Itu penjelasannya bisa dicarikan di tafsir Munirnya Syekh Nawawi Al-Batani. Semua binatang yang pada saat di dunia jadi kegemaran manusia, nanti di surga bakal dihadiri lagi. Kita misal senang dengan burung merak, itu merak itu ada lagi di surga ada lagi ya, semua yang indah. Berarti nanti untuk binatang-binatang yang terhitung tidak punya banyak penggemar di sono kagak ada gitu. Kuya resep nggak kuya? Ada yang resep ya. Itu bagian dari kuasa Allah Ta'ala. Itu kuya kalau kawin dia di rumah bininya apa lakinya? Dua-duanya punya rumah. Gak pernah ada udaranya. Burung itu banyak, sebanyak burung yang ada Allah perintahkan untuk memintakan pengampunan bagi siapa saja perempuan yang taat pada suami. Pertanyaan, gimana burung yang kita pelihara di rumah kita? Bukankah burung itu merupakan burung yang teraniaya? Biar kata kandang dari emas, sangkar emas. Saya yakin burung yang di luar jauh lebih bahagia ketimbang dia. Pagi-pagi beli pisang kepok nih, orang pisang kepok digoreng buat kita makan, buat burung. Pak, pisang kepok sini goreng tuh, enak aja buat burung gue gitu. Gitu ya. Tetap aja burung yang di luaran jauh lebih bahagia ketimbang dia. Itu burung yang itu ngedoain juga nggak? Bukan dia niaya. Gua kagak doain kan, dia niaya. Wahai kau burung dalam sangkar, cia, kan apal aja lagunya itu. Masya Allah. Mansoma Ramadana, terus 1, 2, 3, 4 yang apa? Iya kan? Tapi giliran nyanyi nyamber. Bah, enggak apa-apa. Padahal
hal-hal tertentu, pada batas-batas tertentu bernyanyi nggak apa-apa, ya, nggak apa-apa. Apalagi yang muatannya dari sisi liriknya ada muatan-muatan nasihat, ya. Kembali ke kitab Plato. Sebanyak burung yang ada, Allah giring, Allah perintahkan untuk memintakan pengampunan bagi siapa saja perempuan yang taat pada suami. Maka di Al-Quran juga burung bertasbih, gunung bertasbih, dan lain-lain bertasbih disebutin, ya, disebutin bahwa mereka bertasbih dengan tasbih yang mereka pahami. Apakah istighfar burung sama dengan istighfar kita? Ya pakai bahasa burung lah, ya, pakai bahasa burung, dan kita nggak tahu itu. Karena satu-satunya orang yang Allah kasih mujizat mengerti bahasa binatang kan Nabi Sulaiman alaihis. Nabi Sulaiman anak Nabi Daud. Itu Nabi Sulaiman kan ngerti bahasa burung, ya. Kita kalau ngerti bahasa tikus enak, ya, kita ancam ke tikus tiap malam. Badar banget, ya. Nabi Sulaiman itu bisa bahasa burung. Sampai dalam cerita semut pidato di hadapan para semut yang lain. Semut nih pidato dia di hadapan kelompok semut yang lain. Itu kedengaran oleh Nabi Sulaiman dan dipahami. Sebegitu lucunya makhluk Allah, semut yang kecil-kecil itu berpidato di hadapan para kaumnya. Hai kalian kelompok semut, udhulu masakinakum. Kalau ini bahasa Arab, ya. Kalau yang benerannya bahasa semut, tapi Allah terjemahkan ke bahasa Arab. Allah bahasakan ke bahasa Arab, karena Quran kan, dan nggak ada ceritanya Quran pakai bahasa semut. Ya, yang ada ceritanya adalah Quran pakai bahasa Arab. Udhulu masakinakum. Kalian masuk ke lubang kalian. Ada apa Tuhan? Ini sebentar lagi Sulaiman sama rombongan tentaranya bakal ngelewatin kita nih. Ntar kita keinjak. Dia kagak lihat kita, gitu. Sampai Nabi Sulaiman dengar kayak gitu, dia ketawa, senyum, kemudian ketawa. Tabas sama dohika. Senyum kemudian ketawa. Mendengar betapa uniknya makhluk Allah bisa berpidato di hadapan para kaum. Itu salah satu mukjizat Nabi Sulaiman. Nah, itu ya, termasuk bahasa burung yang terlibat dalam dakwah Nabi Sulaiman. Burung apa? Burung apa di Quran? Coba nama burung di Quran yang disebutkan bernama nama burung apa? Apa? Ababil. Tayron ababil itu. Ya. Ada yang bilang ababil itu nama burung, ada ababil sifat yang dimiliki oleh burung ketika itu yang melemparkan bara-bara dari api neraka. Burung hudhud. Ma liyala aral hudhuda amkana minal ghaibi. Dalam acara di mana semua makhluk dikumpulin, Nabi Sulaiman bilang, saya kagak ngeliat hudhud, kemana dia? Nah, disebutin di Quran. Hebat, ya. Nama burung disebutin dalam Quran. Nama ibu-ibu ada? Tergantung, ya. Kalau yang namanya Hasanah, disebutin Hasanah, Rabbana atina gitu. Hasanah pun dipanggil, gua kapan dipanggil? Wal hitanu, dan ikan-ikan. Jambu hutin, wawal adimu minas sama. Bukan juga burung, ikan, sebanyak ikan di laut, sebanyak ikan di air. Semua Allah giring buat mintakan pengampunan bagi siapa saja perempuan yang taat pada suami.
Ikan yang kita tahu dengan yang kita kagak tahu mesti lebih banyak yang kita belum tahu. Ya, ya yang kita tahu mah teri, kretek, kembung, kalau asin jadi pedas, bandeng, ya sedikit tuh yang kita tahu. Itu jumlah ikan mesti lebih banyak daripada jumlah manusia. Yakin itu? Coba itu rebon di Laut Jawa, berapa ekor jumlah ikan rebon? Nggak kehitung. Manusia biar kata banyak juga orang masih bisa ngitung penduduk dunia berapa sekarang. Siapa yang bisa ngitung jumlah ikan-ikan yang hidup di laut? Untuk Laut Jawa aja belum Laut Hindia, ya. Itu sebanyak itu Allah giring buat mintakan pengampunan bagi perempuan yang taat pada suaminya. Apakah sebanyak itu tidak ada satupun yang kabul doanya? Mesti ada, ya, mesti ada. Dan ikan tidak pernah berdosa. Apa dosanya? Malah kita jadi predator ikan. Iya loh. Makanya kalau ada cerita tentang Nabi Yunus berada di perut ikan, gak usah aneh. Cuman satu di antara jutaan bahkan miliaran manusia, boleh jadi satu-satunya manusia yang pernah ngalamin hidup di perut ikan selama 40 hari. Tapi bahwa ikan masuk ke perut manusia tiap hari, ya kan? Ibu-ibu kalau ke pasar sini nih, apa ini? Pasar Besaki. Itu yang ngelilingin tukang ikan kan rata-rata itu ikan jadi sasaran, ya. Balik orang Sunda makan kalau pakai ikan kagak aci, ya kan? Makan gak ada ikan tuh sebanyak ikan. Itu Nabi Yunus 40 hari loh. Hebat ya pengalamannya, ya. 40 hari berada di dalam perut ikan. Dia istighfar sama Allah Ta'ala. Apa istighfar Nabi Yunus apa? Ya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Jangan kuntum, ya, kuntu, jangan kuntum minadz zalimin, salah. Jadi nantinya kuntum bukan kuntum. Domirnya nanti jadi jamak. Kalau kuntu kan mufrad, ya, sendirian. Itu kata Allah, kalau bukan karena dia orang yang tukang bertasbih, ku bikin dia tinggal di dalam perut ikan sampai kiamat. Tapi karena seorang nabi di dalam perut ikan juga bertasbih aja sambil bertobat. Mau tasbih di dalam perut ikan? Gak usah. Di dalam masjid aja kadang-kadang kita lupa bertasbih, ya kan? Lagi di atas saja ada kadang-kadang lupa, hatta lagi lupa ke yang sedang kita sembah Allah Ta'ala. Ini sholat nih kita nih, kita sedang di atas saja ada. Hati kita kadang-kadang warawiri, ya, warawiri. Rokaat pertama ada di Cengkareng, hati ini hati. Rokaat kedua geser dikit sono Batang Gantung. Rokaat ketiga belok kiri Kapuk. Nah, rokaat keempat hampir rumah saya. Di sholat itu, ya, gak masalah sih. Dalam hal bahwa itu menjadi bagian dari tahapan-tahapan yang sedang kita alami, ya. Tapi gimana pun kita harus berusaha buat sefokus mungkin dalam melakukan ibadah. Hitan tuh pakai hak, ya, tak nun, artinya ikan atau hut. Zaman dari hut, ikan yang besar. Wal malaikatu bis sama, dan seluruh malaikat yang ada di langit. Malaikat langit, berapa jumlah malaikat langit? Gak ada yang tahu, gak ada yang tahu cuma Allah Ta'ala. Entah ribuan, entah jutaan, entah miliaran, kita semua tidak tahu. Sebanyak itu
mereka digiring oleh Allah Ta'ala buat mintakan pengampunan bagi siapa saja perempuan yang taat pada suaminya. Doa malaikat, didoain malaikat, doa malaikat, doa para rasul, doa para ulama, doa guru, doa anak, itu semua mustajab. Di atas semua itu doa orang tua, ya, doa orang tua bahkan melebihi kualitas doa seorang wali. Seorang wali, Ustaz, orang tua saya mah males ibadah, terus saya mah males minta doa sama dia. Jangan salah, jangankan orang tua yang cuma males ibadah, kalau dia muslim ya, andai kata kita punya orang tua non muslim, kita tetap dituntut berbuat baik pada mereka. Wasohibhuma fid dunya ma'rufa, pergauli itu orang tuamu di dunia dengan baik, urusan akhirat nanti masing-masing. Ya kalau dia anaknya muslim dan benar Islam di surga, kalau orang tuanya mati dalam keadaan buruk di neraka, ya kan? Itu aja. Nah, malaikat memintakan pengampunan bagi semua perempuan yang taat pada wasyamsi wal qamar, termasuk matahari, termasuk bulan, atau pengertian malaikat yang ada di matahari dan malaikat yang ada di bulan. Di bulan ada malaikatnya? Ada. Matahari ada. Ini ceritanya gini Bu, ada seseorang yang memintakan pengampunan, keberkahan bagi malaikat matahari. Ya Allah, berkahilah malaikat matahari. Ini malaikat matahari penasaran nih, ini orang ngedoain gue mulu, ya kan? Ada apa kira-kira, ada maunya apa kagak? Dia datengin ke dia, ngapain mas ngedoain saya mulu? Dia bilang, saya berkeinginan untuk menginjakkan kaki saya di matahari, barangkali sampean bisa ngebantu saya gitu. Oh jadi pengen dibawa ke matahari? Iya, dibawa deh ke matahari. Setelah sampai di matahari, dengan kuasa Allah dia nggak mati ya, seharusnya mati loh. Matahari itu panasnya luar biasa, 3 juta derajat Celcius. Ada yang bilang 300.000 derajat Celcius. Bu, air yang mendidih itu berapa derajat? 100, cuman 100. Kalau diginiin melepuh kita. Ini 300.000 derajat Celcius. Tapi dengan kuasa Allah orang gak mati, sehingga bisa mengajukan permohonan ke malaikat. Nih begini kak, begini om malaikat. Setelah sampai di sini, tolong tanyakan sama Allah, kapan saya mati? Itu ya. Cuma itu, iya. Ceritanya ditanyain sama Allah, kapan ya Allah hambamu ini mati? Apa jawabnya? Dia akan mati saat berada di matahari. Mati. Itu cerita ada di kitab Bapak Ibu, apa bukan ngarang ya. Jadi berarti semua tempat memungkinkan adanya para malaikat. Bahwa matahari disebutin, bulan disebutin, bumi disebutin, lautan disebutin, itu untuk semua alam yang terlihat oleh mata kita. Ada alam yang tidak terlihat oleh kita loh, planet Mars, iya, planet apa lagi? Jupiter, apa lagi? Uranus, apa lagi? Saturnus, apa lagi? Nah, Neptunus, Merkurius. Jumlahnya, ukurannya lebih gede dari bumi kita. Ada malaikat di sana? Ada.
karena setiap tempat Allah jaga dengan malaikat-malaikat Allah Ta'ala. Hatta aras itu makhluk Allah terbesar, ya, ditopang oleh malaikat, namanya malaikat hamalatul aras, malaikat yang bertugas menopang aras supaya tidak terjatuh ke bumi. Kalau jatuh hancur bumi. Berapa orang? 4 orang malaikat. Nanti setelah mau kiamat jadi 8 malaikat. Ngapain tugas dia? Hanya menopang aras. Tapi kaitan dengan ketika Allah perintahkan mereka istighfar buat para istri yang taat pada suaminya, mereka turut beristighfar. Udah istighfar sendiri, dibantu dengan istighfar dari yang lain, luar biasa, ya. Makanya kunci kebahagiaan bagi seorang istri adalah cara bagaimana ia menanamkan kesadaran untuk selalu taat pada suaminya. Madamat biridho zaujiha, sampai kapan tuh mereka, burung, ikan, malaikat, bulan dan matahari memintakan pengampunan buat para istri yang taat pada suaminya selama dia taat, ya, selama dia berada dalam keridhaan suaminya, berarti selama taat. Ini nanti ukuran bener ya. Kalau pakai ukuran yang sembarangan kacau urusannya nih. Ada suami yang ridho dengan ketika ia menemukan istrinya sebagai sosok yang tidak punya ketaatan pada Allah Ta'ala, pada Allah nih. Jadi kalau bininya nggak sholat, biasa aja. Bininya ikut main gaplek, biasa aja. Ada loh perempuan ikut main gaplek sama lakinya, ada banyak. Bininya nggak puasa, biasa aja. Bahkan buat suami yang malas puasa, kalau bini kagak puasa dia senang, ada teman, iya kan? Ada yang masakin, ada yang bikinin kopi. Malah pernah nih dengar cerita tentang seorang laki-laki yang merasa risih dengan kalau dia punya istri yang taat kebangetan. Susah gue kalau gue puasa, ya dia puasa gue kagak, gimana coba? Ngumpet-ngumpet tiap hari. Jadi itu makanya saya bilang ukurannya ukuran bener ya, jangan ukuran yang sembarangan. Kalau ukuran sembarangan kacau urusan. Sebab ternyata tidak semua laki-laki merestui atau menginginkan sosok seorang istrinya menjadi istri yang taat pada agama aja. Giliran sendirian pengen ditaati nih, tapi dia tidak berusaha buat jadiin istri itu taat pada Allah Ta'ala. Ini jauh panggang dari api. Padahal cara untuk memperoleh ketaatan dari seorang istri adalah bawa istri kita pada ketaatan pada Allah dan Rasul. Otomatis nanti dengan kalau dia taat pada Allah dan istrinya taat pada suami, karena dia tahu dalilnya, tahu dasarnya gitu loh. Ibadah dianggap sia-sia kok, berpuasa kek, sholat kek, ngaji kek, sambil durhaka sama lakinya dianggapnya sia-sia. Itu orang yang kayak gitu tahu, jadi otomatis dia taat pada suami gitu ya. Jadi mudah-mudahan ibu-ibu ini termasuk pada kelompok orang-orang yang taat pada suami, supaya suami ridho. Yang kalau suami ridho, maka Allah dan Rasulnya ridho. Semua ibadahnya dianggap sebagai ibadah. Jangan sampai sia-sia. Bila puasa lapar-lapar, haus-haus, belum lapar hindari ya. Ada yang ulama. Kalau nih menurut peneliti puasa itu lapar. Ya benar, nggak usah diteliti juga lapar, ya kan? Jadi laparnya ini, apakah laparnya ini yang jadi pahala? Enggak, lillahi ta'alanya. Ya, ada lapar, ada kelaparan. Mau milih mana? Ayo. Baru milih lapar.
coba kelaparan. Nah, jadi kita berusaha untuk masuk pada apapun yang menjadi bagian dari perintah agama supaya itu jadi ibadah. Kalau itu seorang istri, maka kuncinya lagi adalah itu tadi, pegang ketaatan pada suami, ya, pada suami. Insya Allah, bukan cuma insya Allah lagi, pasti memperoleh keberkahan. Itu saja saya kira yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kurang lebihnya bisa dimaklumi. Ya, kita mohon sekali lagi pada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga di bulan Ramadan ini semua dosa kita, dosa orang tua kita, guru-guru kita, kawan-kawan kita terampuni, ya. Dan insya Allah mudah-mudahan kita memperoleh Lailatul Qadar. Ntar pada itikaf ya, ntar bakal ada acara itikaf, ada pesantren Ramadan dari Rabu sampai udah ada, saya lupa tanggalnya, ya. Itu sore-sore, terus sambil buka kita di sini. Ada penyampaian materi tauhid, fikih dan lain-lain, ya, sambil ngantuk pun tetap berpahala selama niatnya ngaji, ya. Mudah-mudahan demikian. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.